Ya, dan akhirnya Trump sudah resmi melontarkan atau mengumumkan terkait dengan rencana besar yang dia singgung di hari Jumat kemarin. Ini kaitannya dengan Rusia yang bikin kesal sehingga akhirnya tidak terwujud segera akhir dari peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, ada faktor lain yang juga dinantikan oleh para pelaku pasar, yaitu data inflasi, yang mana itu akan dirilis nanti malam. So, ini mungkin ada beberapa catatan yang perlu Anda tinjau atau cermati, termasuk juga bagaimana caranya untuk menghadapi trading melawan inflasi tersebut. Ini dia alasannya. Ya, ada 4 faktor penggerak market untuk saat ini, setidaknya sampai tadi malam, dan kemudian kita akan kombinasikan dengan apa yang akan terjadi hari ini. Terkait dengan tadi malam, terkait dengan juga kesepakatan dagang atau negosiasi dagang, kelihatannya baik Jepang ataupun Eropa masih tetap berjibaku untuk mengejar ketertinggalan mereka, dan sebelum deadline itu di tanggal 1 Agustus tercapai, berarti mereka berupaya untuk mencapai kesepakatan. Yang jelas poin utamanya Uni Eropa sendiri sudah membatalkan atau lebih tepatnya mungkin menunda terkait dengan tarif balasan yang akan dilakukan untuk barang-barang Amerika. Ya, mungkin ini salah satu bagian yang mungkin juga disadari untuk mencegah kemungkinan tensi dagang yang lebih meningkat, sehingga mau tidak mau mereka menunda dan akhirnya memutuskan untuk berjuang bernegosiasi. Nah, sementara untuk Jepang sendiri, sebetulnya kalau misalnya kita lihat dan perhatikan dari beberapa poin ataupun beberapa hari utama, kalau dilihat dengan kesepakatan yang sudah sempat dicantumkan, sebetulnya itu harusnya sudah resmi selesai. Tapi kelihatannya kedua negara ini kecenderungannya masih tetap berupaya supaya tercapai kesepakatan yang lebih ideal, yang menurut mereka jauh lebih aman, termasuk untuk ekonomi masing-masing negara. Nah, yang kedua adalah terkait dengan sanksi Rusia yang kelihatannya sudah resmi diumumkan oleh Trump tadi malam, dan ada beberapa poin yang mungkin menjadi catatan kita dan mungkin kedepannya juga akan memberikan catatan khusus atau notifikasi khusus bahwa ada kondisi di mana ketidakpastian dari sisi geopolitik itu masih akan tetap membebani. Kemudian yang ketiga adalah menanti inflasi. Yang jelas market kalau Anda lihat dari sejak 2 hari yang terakhir, semakin dekat dengan data inflasi, mereka semakin enggan untuk agresif dalam hal bertindak atau dalam ini trading. Jadi kalaupun terlihat ada penurunan yang signifikan, itu hanya terjadi beberapa kali, tapi mendekati hari rilis data CPI, justru yang kita lihat adalah penurunan yang terbatas, baik itu di saham ataupun bahkan di komoditi emas. Dan terakhir adalah terkait dengan rebound yang tadi malam sempat terjadi, yang ternyata dipicu oleh lagi-lagi sektor teknologi. Kelihatannya kita masih akan bisa mengandalkan sektor teknologi ini, walaupun terlepas dari rekor tertinggi yang sudah tercapai oleh Nasdaq. Kemudian kalau kita perhatikan pencetusnya adalah terkait dengan komputasi ataupun sektor teknologi AI. Dan ini akan kaitannya perkembangan lebih lanjut yang sangat menarik untuk dinantikan, termasuk kalau misalkan lihat dari pesaing Nvidia. Dan di situ ada Meta, termasuk juga mungkin ada beberapa saham-saham seperti Microsoft yang juga concern kepada teknologi AI. Nah, terlihat dari sini negosiasi tarif dari Jepang ataupun Uni Eropa. Tadi kita sudah sempat singgung bahwa Jepang sendiri sedang berupaya untuk menekan supaya mendapatkan ya semacam exemption. Sayangnya, saya rasa untuk masalah exemption ini lagi-lagi Trump sudah mempertegas bahwa mereka hanya menerapkan ataupun menyasar sekitar target tarif dasar untuk saat ini adalah 15-20%. Jadi kalaupun Jepang dikenakan 25% di tanggal 1 Agustus, maka kemungkinan yang terjadi 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan sampai deadline mendekati, mereka masih punya usaha ataupun waktu untuk berupaya negosiasi, dan kalau tercapai kesepakatan harapannya bisa lebih rendah. 25% berarti kalaupun misalnya kita artikan itu lebih tinggi, itu pun sedikit lebih tinggi dari resiprokal waktu April, sehingga diharapkan oleh Jepang saat ini kelihatannya mereka berupaya untuk mencapai angka mungkin 10-15%. Nah, yang nanti akan dilakukan atau yang diagendakan itulah pertemuan di Tokyo, di mana negosiator Jepang Akazawa nantinya akan ditemani juga oleh Perdana Menteri Jepang Ishiba, yang akan bertemu dengan Scott Bessent, wakil dari perwakilan dagang ya dari Amerika, yang nanti akan berkunjung ke Tokyo. Kemudian itu adalah di akhir pekan. Jadi kurang lebih itu akan dilakukan di tanggal 18 Juli. Jadi tolong perhatikan menjelang akhir pekan itu adalah rumor terkait dengan kesepakatan ataupun mungkin perjanjian perdagangan. Kalau tercapai bagaimana? Kalau tercapai ya berarti itu adalah kabar bagus untuk ekonomi, kabar bagus juga untuk market, kabar bagus tentunya akan lebih kepada pasar saham tentunya. Nah, untuk Uni Eropa sendiri sebetulnya ini juga akan hanya ada selisih 1 hari atau beberapa hari lebih tepatnya, karena perwakilan Uni Eropa yang diwakili atau diketuai oleh Šefčovič itu akan bertemu dengan Scott Bessent di hari Seninnya. Jadi 2 hari, Jumat dan Senin,
ataupun lebih tepatnya akhir pekan sampai ke awal pekan. Berarti kita harus waspada dan kemungkinan kalau terjadi kesepakatan ini akan kabar bagus. Dan euro tentunya akan terjadi kenaikan kalau terjadi kesepakatan. Tapi kita akan lihat ya, apakah ini akan menjadikan hal yang lebih menjanjikan atau justru malah mereka akan cenderung tertekan kembali kalau tidak terjadi kesepakatan. Harapannya sebetulnya terjadi kesepakatan, tapi kalau misalkan ternyata itu masih tetap rumit, maka akan kita lihat adalah penundaan-penundaan lebih lanjut dan pertemuan akan berproses di hari berikutnya. Oke, kemudian ini adalah ancaman dari Trump terkait dengan tarif untuk Rusia. Kelihatannya tarif yang sudah atau yang akan diberlakukan oleh Trump itu kisarannya 100% dan itu akan resmi berlaku 50 hari ke depan seandainya Rusia melanggar atau lebih tepatnya tidak menyetujui atau tidak sepakat untuk melakukan perdamaian dengan Ukraina. Nah, celakanya ancaman ini tidak tertuju kepada Rusia saja, melainkan juga ada tarif sekunder yang tujuannya itu akan menyasar kepada negara-negara yang membantu Rusia secara tidak langsung dengan cara membeli minyak Rusia. Ya, sampai saat ini yang saya ketahui adalah kita melihat kemungkinan itu adalah dari China dan juga India yang menjadi pembeli terbesar untuk produk minyak Rusia saat ini. Kalau misalkan ini menjadi ancaman yang serius, ya saya tidak tahu apakah nantinya akan memicu kekhawatiran ataupun konflik berikutnya dengan China atau tidak. Yang jelas kalau itu sampai terjadi, berarti secara global outlook untuk resiko geopolitik ini akan relatif lebih suram dan kelihatannya harga minyak bisa saja mengalami lonjakan dan tentunya safe haven akan mulai kenaikan. Nah, cuman apakah ini akan betul-betul dijalankan oleh Trump? Ya, kita tinggal tunggu 50 hari ke depan. Apalagi kita belum tahu apa yang akan direspon atau sebagai tindakan reaksi dari Putin. Karena ke depan mungkin mereka akan mencoba memperhitungkan ulang. Kalaupun lihat dari kesepakatan yang terjadi selanjutnya, maka di sisi lain Amerika juga mencoba untuk mensupport atau mensuplai Ukraina dengan persenjataan lebih lengkap dan kelihatannya juga ini akan melibatkan NATO. Dan saat ini NATO bisa dibilang lebih terlibat lagi, lebih terlibat aktif dan intens terutama untuk menyerang atau melawan Rusia. Ya, ini kaitannya dengan beberapa waktu lalu saya sempat membaca salah satu rumor bahwa Rusia dikabarkan sedang menyusun strategi dengan China. Ini kaitannya dengan kabar yang diterima ataupun intelijen atau informasi intelijen dari Uni Eropa yang mengatakan mencurigai Rusia sedang ya mungkin semacam bersekutu dengan China. Di mana China nantinya ada agenda untuk menyerang ataupun menginvasi Taiwan. Di sisi lain, sebelum kejadian itu, maka Rusia akan memberikan efek kekacauan terlebih dulu dan itu adalah kaitannya dengan menyerang Uni Eropa. Ya, kita tinggal lihat apakah isu itu akan menjadi realita atau hanya sekedar isu yang dihembuskan oleh Uni Eropa untuk menekan Rusia. Yang jelas ke depan resiko geopolitik ini masih akan membayangi dan membebani sehingga komoditi atau lebih tepatnya safe haven kelihatannya akan terus berpihak kepada emas. Oke, lalu kemudian ini adalah dari sektor teknologi. Ada rencana besar-besaran investasi dari Meta yang dikabarkan nilainya adalah ratusan miliar US dollar untuk komputasi teknologi AI. Nantinya rencananya ini adalah super lab ya, laboratorium yang cukup besar, super intelijen dikatakan seperti itu dan nantinya akan memiliki tingkat komputasi yang terdepan termasuk juga yang terbesar. Dan bahkan diklaim nanti kalau misalkan mereka bisa mewujudkan itu termasuk juga pembangunan Hyper Ion ya yang diklaim bisa menghasilkan skala sampai 5 gigawatt dan itu kemungkinan akan menjadi dampak yang positif untuk sektor teknologi. Ya, saya rasa dengan adanya teknologi AI, terlebih lagi Nvidia sudah mengawali, maka Meta juga akan segera menyusul. Kalau misalkan lihat dari performance-nya, kemungkinan ini adalah salah satu yang mungkin Anda bisa jadikan opsi pilihan selain Nvidia. Karena secara level mungkin kita melihat Meta agak tertinggal daripada Nvidia. Nah, di sisi lain, kalau misalkan ternyata beberapa bulan ke depan Federal Reserve atau Bank Sentral resmi melakukan penurunan suku bunga, maka yang paling mungkin untuk terjadi kenaikan adalah saham dari sektor teknologi. Sehingga ini juga yang persis dikatakan oleh UBS. Mereka salah satunya mereferensikan atau merekomendasikan terkait dengan sektor teknologi sebagai pilihan mereka dan dengan opsi bahwa kemungkinan dari perang dagang ataupun perang tarif kemungkinan akan ada deeskalasi. Jadi walaupun ternyata saat ini ada ketegangan terkait dengan tarif, ujung-ujungnya nantinya akan ada deeskalasi. Jadi ketegangan itu yang tadinya meningkat justru akan relatif turun dan tarif kemungkinan juga akan dilunakkan atau diturunkan. Nah, dengan demikian yang mereka lihat adalah kemungkinan juga salah satunya
kesepakatan antara Amerika dengan Uni Eropa itu sangat optimis mereka akan tercapai sebelum 1 Agustus. Jadi dampaknya tentunya US dollar akan relatif mulai melemah. Kemudian euro USD, berarti euro akan berpotensi mengalami penguatan terhadap USD. Kalau begitu, dari sekian aset yang dicanangkan atau yang direkomendasikan, tersisip juga menurut UBS, maka mereka memilih emas sebagai aset safe haven, sebagai juga lindung nilai dari resiko kebijakan yang terjadi saat ini. So, dengan posisi ini berarti resmi kalau misalnya kita perhatikan deeskalasi, itu juga ada kemungkinan dampak inflasi yang relatif lebih rendah, dan itu berarti akan semakin membuka peluang pintu besar untuk penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Dan itu berarti positif untuk emas ataupun bahkan indeks saham. Nah, untuk saat ini data ekonomi tadi pagi kita sudah lihat data dari China. Ada di GDP yang dirilis dengan angka 1,1% untuk kuartalnya, lebih tinggi daripada ekspektasi 0,9%. Nah, yang saya soroti adalah data GDP basis tahunan yang ternyata rilisnya adalah 5,2%. Sebetulnya kalau lihat dari agendanya, previous atau di kuartal sebelumnya itu adalah, atau di tahun sebelumnya lebih tepatnya di 2024, itu berada di 5,4%. Dengan angka 5,2% itu harusnya dia mengalami penurunan. Tapi secara signifikan ini justru memberikan harapan baru bahwa ekonomi China itu masih bisa tumbuh. Karena di awal tahun mereka dikhawatirkan akan mengalami penurunan dan sulit untuk mencapai 5%. At least dengan angka 5,2 itu berarti lebih tinggi daripada ekspektasi semua pelaku pasar ataupun ekonom yang menargetkan hanya di 5,0%. Nah, kemudian juga yang kita perhatikan di sini adalah data-data lain seperti yang akan terjadi malam nanti, yaitu data inflasi. Yang disoroti adalah data core inflation atau core CPI. Anda bisa cermati data basis bulanan atau month on month. Di situ refleksinya ataupun harapannya adalah 0,3%, naik dari 0,1%. Demikian pula basis bulanan untuk CPI utama. Nah, kemudian CPI utama basis tahunan juga diperkirakan naik 2,6% dari 2,4%. So, skenario-nya begini teman-teman. Intinya adalah angka yang secara spesifik itu akan mempengaruhi sentimen para pelaku pasar ataupun psikologis pasar. Jadi, yang dibutuhkan adalah kalau misalkan ternyata data tersebut hanya berselisih 0,1%, maka kemungkinan pergerakan atau respon market cenderung terbatas. Tapi kalau misalkan selisihnya sampai 2 digit atau 0,2% ke atas, maka itu yang akan sangat membebani market, terutama kalau kita lihat dari emas. Bagaimana dengan saham? Saham tentunya kalau mendapatkan kabar positif, tentunya dia akan mengalami kenaikan. Walaupun dengan secara keseluruhan, itu berarti menghambat kemungkinan potensi penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Itu sebabnya emas cenderung negatif, sementara sahamnya akan cenderung positif terlebih dulu. Nah, sebaliknya, kalau data aktual itu lebih kecil atau bahkan jauh lebih kecil daripada ekspektasi, maka inilah yang paling diharapkan. Angka yang paling kecil atau selisih sampai 0,2% ke bawah, itu yang paling diharapkan sehingga bisa menopang untuk ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed. Kalau itu yang terjadi, emas berpotensi untuk mengalami kenaikan sampai 2 resisten ke atas, atau bahkan saham pun sebaliknya. Dia turun terlebih dulu, tapi setelah itu mereka akan mencoba mengkalkulasikan ulang terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga tersebut. Kalau memang itu jalannya, maka untuk malam ini kita akan melihat dari sisi lain, yaitu apakah data ini akan mengalahkan ekspektasi atau justru akan meleset dari ekspektasi. Yang juga tak kalah penting adalah perhatikan data kalau misalkan ternyata aktualnya itu kecenderungannya sama dengan ekspektasi. Artinya kalau ekspektasi 2,6%, angkanya muncul 2,6%, maka kemungkinan market akan dianggap sudah mengantisipasi dan juga berarti penurunan terhadap emas itu relatif terbatas dan siap-siap setelah tekanan turun dia akan mengalami rebound. Nah, ini pula yang kemungkinan akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kira-kira dampak tarif ini apakah sudah mulai terasa atau belum? Karena jika tidak, maka kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Powell, penekanannya adalah semua data inflasi di bulan Juni, Juli, Agustus itu akan menjadi catatan tambahan bagi Fed di pertemuan bulan berikutnya.